Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, senang sekali kita berjumpa kembali di program yang tayang spesial di bulan penuh berkah Ramadan Menyapa. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan berjumpa untuk mengupas seputar tarawih dan qiyamul lail. Pemirsa dimanapun berada juga dapat berinteraksi secara langsung melalui sambungan hotline yang sudah tersedia di layar kaca. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu narasumber yang telah hadir di hadapan kita, yaitu Profesor Kiai Haji Adang Jumhur. Assalamualaikum Profesor, bagaimana kabarnya Prof? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat. Kita berjumpa kembali Prof di bulan penuh berkah ini. Ya, Alhamdulillah. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, tentu kalau kita berbicara terkait dengan puasa, ada dua unsur yang sangat penting yang menjadi salah satu pilar keutamaan di bulan Ramadan, yaitu melaksanakan salat tarawih dan juga qiyamul lail misalnya begitu. Kalau kita ingat misalnya di dalam salah satu ayat disebutkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda begitu. Kita akan mengupas secara lebih jauh terkait sebetulnya apa sih hikmah keutamaan serta berapa sebetulnya bilangan yang paling penting terkait dengan pelaksanaan sholat tarawih yang selama ini dilaksanakan di bulan Ramadan. Bagaimana nih Prof, menurut Profesor sendiri terkait dengan pelaksanaan tarawih kita di bulan Ramadan ini Prof? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ya, memang salah satu bagian dari ibadah puasa adalah qiyamul Ramadan ya, atau qiyamul lail atau tarawih. Jadi merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sebagaimana juga diungkapkan di dalam hadis Rasul, man qoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi barang siapa yang melakukan qiyamul Ramadan di bulan Ramadan ini, maka diampuni segala dosanya. Atas dasar inilah maka Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Maghfirah ya, bulan ampunan. Dan karena itu maka umat Islam, umat yang beriman selalu memaksimalisasi ibadah-ibadah Ramadan itu, antara lain adalah dengan sholat tarawih dan qiyamul Ramadan. Memang masih ada pemahaman yang ya mungkin bukan keliru ya, masih perlu diperjelas secara proporsional relasi antara tarawih, tahajud dan qiyamul lail. Ya, kita maklumi bahwa memang qiyamul lail di bulan Ramadan itulah tarawih. Betul. Atau tarawih merupakan salah satu dari ibadah dari qiyamul lail. Ya, qiyamul lail itu lebih umum daripada tahajud ya. Jadi di dalam qiyamul lail itu ada tahajud, ada tarawih, ada sholat witir ya, dan mungkin sholat mutlak lainnya yang dimulai sejak ba'da isya sampai terbit fajar. Itulah masa panjang untuk melakukan qiyamul lail. Nah, sedangkan tarawih itu sendiri merupakan ibadah yang spesial di bulan Ramadan. Walaupun ada hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasul melakukan qiyamul lail baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan 11 rakaat. Jadi sepertinya berdasar hadis itu memang tarawih dengan qiyamul lail dua istilah yang ismani lima anan wahid gitu ya. Oh, jadi ada dua nama yang sesungguhnya gitu. Maknanya sama begitu. Bisa dua makna tapi maksudnya sama. Artinya qiyamul lail ya di bulan Ramadan ya namanya tarawih, dan di luar itu bisa juga dilakukan qiyamul lail dalam jumlah yang sama dengan tarawih misalnya begitu. Betul. Mengenai jumlah salat atau rakaat tarawih ini sendiri sebenarnya tidak ada hadis yang spesifik
menyebutkan itu yang bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah melakukan, apalagi hadis kauli ataupun hadis fi'li ya, Rasul yang menganjurkan atau memerintahkan Anda lakukan sholat tarawih sekian rakaat. Nah, itu sejauh ini tidak ditemukan hadis yang semacam itu. Dan Nabi sendiri mencontohkan sholat tarawih ini konon hanya 3 kali ya. Oh, 3 kali berarti? 3 kali ya, secara berjamaah di masjid. Ada yang menyebut 2 kali dan malam ketiga tidak hadir, ada yang mengatakan 3 kali dan malam keempat tidak hadir. Dan pada malam keempat atau ketiga itulah para sahabat sudah menunggu lama, karena sejak dimulai Rasul melakukan tarawih di malam pertama, kemudian semakin malam kedua semakin banyak dan semakin banyak. Tetapi justru di malam ketiga atau keempat itu Nabi tidak datang, dan subuh ketika mereka bertemu dengan Rasul, para sahabat bertanya pada Rasul, kenapa ya Rasulullah, kami sudah menunggu, tapi antum gitulah ya, antum tidak hadir gitu. Kenapa? Nah, kemudian Rasul mengatakan bahwa memang saya tahu kalian sudah menunggu ya, dan cukup banyak jamaah yang ingin mengikuti tarawih, tapi saya tidak datang dengan alasan atau kata Nabi, khosyitu antufrodo alaikum. Nah, saya khawatir kalau qiyamul lail ini atau qiyamul Ramadan ini diwajibkan kepada kalian. Nah, kita maklumi kekhawatiran itu karena saat itu proses tasyri, proses pembuatan syariat masih berlangsung ya. Jadi tapi sekarang tidak boleh, misalnya kenapa Anda tidak taraweh, khosyitu antufrodo alaikum gitu. Tidak bisa jadi alasan itu Prof ya. Tidak bisa jadi alasan kalian tidak taraweh hari ini karena khawatir taraweh dipardukan kepada kalian. Terus kalau terkait dengan ini Prof, apakah kemudian ada sejarah-sejarah tertentu yang secara spesifik kapan sih istilah tarawih ini mulai populer di kalangan umat Islam? Ya, memang di masa Rasul sendiri belum populer ya istilah tarawih. Mungkin lebih populer di era Umar bin Khattab ya. Betul. Jadi kalau Nabi itu berdasarkan banyak riwayat, memang banyak versi juga. Misalnya tadi menurut Ummul Mukminin Aisyah bahwa Rasul melakukan qiyamul lailnya 11 rakaat. Tapi di hadis lain mengatakannya 13 rakaat. Nah, kemudian cara menunaikannya pun juga variatif. Ada yang menyebut 4 ada kemudian 3 rakaat, ada yang 2 kemudian 3 rakaat, ada yang kalau hadisnya ada yang 9 kan rakaatnya hanya 9, ada yang 8. Kalau kata Mujahid hanya 7 rakaat Rasul qiyamul lailnya. Itu pun setelah bangun dan tidur beberapa kali. Jadi bangun di nisful lail, pertengahan malam, kemudian membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian setelah itu berwudu, sholat 2 rakaat, setelah itu tidur lagi, beberapa jam kemudian tidur lagi dan bangun lagi, kemudian sholat lagi seperti tadi, baca inna fi khalqis samawati wal ardh, kemudian sholat 2 rakaat, tidur lagi. Jadi 7 rakaat itu bisa 3-4 kali bangun dan tidur ya. Itu dari segi mekanisme. Tetapi dari segi lamanya ini yang kemudian menjadi perhatian para sahabat juga, karena Nabi itu membaca ya qiyamul lailnya 11 rakaat atau 7 rakaat atau 9 rakaat itu dengan bacaan Al-Quran yang sangat panjang. Sampai Ummul Mukminin Aisyah menyatakannya sampai Rasul itu gemeter gitu. Di hadis yang lain sampai dikatakan kakinya bengkak gitu ya. Itu saking lamanya beliau berdiri dan panjangnya surat yang dibaca saat itu. Pokoknya khatam Al-Quran untuk bacaan qiyamul lail. Nah, sepeninggal Rasul semangat itu ingin dipelihara oleh para sahabat agar Al-Quran itu bisa khatam untuk bacaan qiyamul Ramadan itu. Tetapi mana tahan gitu. Mana tahan. Maka kemudian mereka perpendek bacaannya, tapi rakaatnya ditambah gitu. Nah, tadi yang semula 8 rakaat plus 3 witir itu, kemudian jadi 20 rakaat. Oh, berkembang menjadi 20 berkembang 20 rakaat itu maksudnya supaya tidak terlalu lama berdirinya. Gitu. Karena ingin mencapai target khatam Al-Quran dalam bacaan qiyamul lailnya itu, tetapi tidak terlalu lama gitu, tidak terlalu capek. Nah, maka ditambah rakaatnya. Itu pun setelah 4 rakaat
dua rakaat atau yang 4 rakaat sekaligus juga oke. Nah, kemudian istirahat. Nah, itulah mulai ada istilah tarawih. Jadi tarawih itu adalah sholat santai, nah, gitu, sholat rileks. Gitu. Jadi setelah 4 rakaat rileks. Nah, bahkan ulama Makkah saat itu untuk beristirahatnya itu dengan cara tawaf. Jadi tawaf 27 keliling, kemudian dilanjut 4 rakaat lagi ya, 2 rakaat sampai 4 rakaat. Nah, kemudian tawaf lagi begitu. Nah, sementara ulama Madinah tidak punya media untuk tawaf. Nah, mereka kesilian ini. Jadi karena tidak ada media untuk tawaf, maka tawafnya ulama ahli Makkah saat itu dikompensasi oleh ulama Madinah dengan 2 rakaat lagi. Nah, sehingga ulama Madinah tarawihnya 30 rakaat. Belum terhitung witir. Betul. Gitu. Ya, baik, ditahan dulu Prof. Ini kayaknya semakin menarik. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan sesi diskusi setelah tayangan berikut. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di program yang tayang di bulan penuh berkah Ramadan Menyapa. Anda juga bisa berpartisipasi melalui sambungan hotline yang sudah tersedia di layar kaca Anda. Oke Prof, kita lanjutkan diskusi soal tarawih ini. Apakah sebetulnya ada nggak semacam beberapa riwayat-riwayat tertentu dari Nabi yang menyatakan soal keutamaan melaksanakan ibadah tarawih? Karena tentu euforia umat Islam untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini kan luar biasa Prof. Ya. Apakah ada semacam hadis-hadis tertentu yang yaitu salah satu hadis yang populer ya, biasa disampaikan oleh para mubalik atau para dai, itu hadis yang bersumber dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menyatakan bahwa man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang menunaikan qiyamul Ramadan diampuni dosanya gitu. Nah, jadi inilah yang bagian yang dikejar oleh para ulama gitu sejak masa sahabat sampai generasi kita hari ini untuk selalu berupaya menunaikan ibadah tarawih dengan hukum sunnah muakkad ya. Dan ya memang ini terkait dengan soal hikmah Ramadan itu sendiri. Sampai pada malaikat Jibril kan pernah menyuruh Rasulullah SAW untuk mengamini doanya. Itu jangan sampai ada seseorang laki-laki seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan qiyamul Ramadan tapi sampai pada akhir Ramadannya tidak diampuni dosanya, maka orang tersebut akan masuk neraka. Dan kemudian Jibril menyuruh amin gitu ya, kemudian Rasul mengatakan amin. Nah, ini rugilah orang yang berpuasa tapi tidak diampuni dosanya, dan itu berarti masuk dalam sinyalemen Rasul memang banyak ya, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa ta'am ya. Banyak orang yang puasa tapi puasanya tidak menghasilkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Itu terkait dengan keutamaan pelaksanaan tarawih itu. Terkait dengan ini Prof, kadang kan orang kemudian masih agak sedikit bingung, terutama masyarakat kita. Ketika melaksanakan tarawih itu kan diakhiri dengan witir. Kemudian ketika tidur ingin melaksanakan sholat tahajud misalnya begitu Prof. Apakah perlu dilakukan witir lagi atau tidak? Ya, sebelum sampai pada jawaban soal itu, saya kira saya tadi belum selesai ini menceritakan tentang sejarah tarawih itu ya. Betul. Khususnya berkaitan dengan 23 rakaat. Jadi memang sejak Rasul wafat, para sahabat, para ulama menunaikan tarawih atau qiyamul Ramadan ini dengan jumlah yang variatif gitu. Ada yang 23, ada yang 30, ada belum witir gitu ya. Bervariasi sekali sampai itu pada masa Umar bin Khattab. Jadi satu ketika Umar bin Khattab melakukan safari Ramadan lah gitu ya. Dia temukan di masjid itu sejumlah jamaah dengan
variasi rakaat yang berbeda-beda dengan imam yang berbeda-beda. Ya tadi ada yang 30, ada yang 24, 20 gitu ya. Ada yang 11, ada macam-macam. Dan kemudian Umar berpikir andaikan ini dibiarkan khawatir berpengaruh pada kehidupan sosial umat Islam jadi tidak bersatu gitu. Maka kemudian dipanggil semua imam-imam itu dan kemudian dicari kesepakatan. Bagaimana tidak sebaiknya kalau tarawih kita atau qiyamul Ramadan kita ini di bawah satu kepemimpinan imam gitu. Dan akhirnya sepakatlah gitu. Cuma memang pada saat itu juga ada dua klaimnya atau periwayatnya, apakah yang digagas oleh Umar ini 11 rakaat atau 23 rakaat? Nah, juga masih kontroversi di situ ya. Ada yang mengatakan waktu itu cuma 11 dan ada waktu yang 23. Tapi dari segi tadi jalan tengah, karena ada yang 30 plus witir itu dan ada yang lebih kecil 11 itu, maka dimungkinkan itu tarawih saat itu adalah 23. Dan itulah yang kemudian mayoritas umat Islam di Indonesia mengambil 23 dari kalangan Nahdliyin khususnya dengan mengambil riwayat atau berdasar pada hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Nah, jadi 23 itu sunnah khulafaur rasyidin gitu. Karena pada masa Nabi tadi tidak ada contoh untuk seperti itu. Nah, itu kemudian tapi Umar sendiri mengatakan nikmatul bid'ati hazihi. Jadi memberjamaahkan tarawih dalam 23 rakaat atau 11 rakaat itu adalah sebaik-baiknya bid'ah. Jadi bid'ah yang kemudian populer dengan istilah bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu. Ya, dengan bid'ah hasanah. Nah, tapi juga Umar menyatakan bagi kalian yang ingin menunaikan sholat Ramadannya di akhir malam itu lebih baik lagi. Gitu. Nah, karena itu maka kalau Imam Malik konon dia lebih sering mulainya sendirian aja di rumah di akhir malam itu gitu. Ulama Madinah pada umumnya seperti itu. Nah, kembali pada pertanyaan tadi, bagi yang sudah menunaikan sholat tarawih dan kemudian witir, dimungkinkan saat dia bangun tidur melaksanakan tahajud gitu ya. Nah, kemudian dimungkinkan juga nih tahajud ini jumlah rakaatnya tidak terbatas, bisa digunakan dengan sholat sunat mutlak lah ya, sebagaimana juga qiyamul lail pada umumnya memang tidak ada jumlah rakaat tertentu yang ditentukan harus sekian-sekian. Nah, cuma kalau sudah witir di akhir tarawih setelah isya gitu, nanti setelah tahajud atau qiyamul lail di sahur, di saat sahur gitu, waktu sahur itu tidak harus witir lagi gitu. Nah, cukup qiyamul lail saja. Nah, karena itu memang di kantor sahabat sendiri ada dua opsi, ada dua versi. Gitu. Kalau Abu Bakar, beliau lebih percaya karena dia ihtiyat, khawatir kalau tidak sempat mengerjakan witir di akhir malam, maka beliau lakukan sholat witir itu seperti kita habis sholat taraweh gitu, kemudian witir. Nah, tapi kalau Umar bin Khattab karena dia sangat optimistik lah, optimis bisa bangun di akhir malam itu, maka witirnya dibelakangkan. Jadi setelah tarawehnya tanpa witir, jadi witirnya di belakang. Jadi tergantung dari versi sejauh mana sebetulnya kita bisa bangun atau tidak begitu, Prof. Gitu. Jadi sehingga artinya tidak terlalu mepet sampai waktu sahur tiba kan begitu ya, sehingga tidak sempat melaksanakan witir itu. Ya, kemudian dalam pelaksanaannya ini mengapa Rasul tidak tadi menentukan jumlah rakaat sekian itu. Nah, itu fastabiqul khairat aja. Nah, kemudian dalam pengalamannya kan ada yang 23 tapi ngebut, 11 sambil santai, atau santai dalam arti panjang bacaannya atau tidak. Ini juga karena yang 11 juga jangan merasa sudah seperti Rasul juga ya, karena Rasul tadi sampai kakinya bengkak saking lamanya itu. Gitu. Nah, kadang-kadang sering ada pertanyaan seperti itu, Pak, mending mana katanya? 23 sambil ngebut dengan 11 sambil santai gitu, Prof.
Ya saya bilang lebih baik 30 rakaat sambil santai. Oh, lebih banyak lagi dan juga santai, Iya. Prof. Ya. Lebih banyak dalam arti kuantitatif maupun dalam arti kualitatif ya. Betul. Banyak itu. Tapi ukurannya bukan. Jadi tidak 11 tidak berarti lebih baik daripada 23, 23 juga tidak berarti lebih baik daripada 11. Karena ukurannya bukan di situ, bukan di jumlah rakaatnya, tapi pada imanan wahtisabannya gitu. Ya soal kesadaran keimanan kita di dalam menunaikan ibadah-ibadah tersebut itu yang substansial menjadi ukuran. Jadi kadarnya bukan pada jumlah rakaatnya. Jadi tidak berarti lebih banyak lebih baik gitu ya. Tidak berarti lebih banyak lebih baik. Ya walaupun pada aspek tertentu iya juga gitu ya. Tentu saja witir 1 rakaat lebih baik 3 rakaat lebih baik daripada 1 rakaat misalnya. 11 rakaat lebih baik daripada 3 rakaat. Tapi tergantung juga gitu tingkat kekhusyuan, tingkat keimanan, itunya juga menentukan gitu. Jadi bisa saja misalnya yang lebih kecil tapi lebih baik karena kadar kekhusyuan dan keimanan dan kekhusyuannya di dalam melakukan takarrub kepada Allah, berharap ridho Allah dan seterusnya itu lebih tinggi. Baik. Nah, gitu. Nah, kalau terkait dengan ini, Prof, adakah semacam riwayat-riwayat bacaan-bacaan tertentu yang bersumber dari Nabi begitu, Prof? Apakah misalkan di rakaat pertama, kedua membaca ini, rakaat ketiga, empat, gitu? Apakah ada semacam riwayat-riwayat yang bersumber dari Nabi terkait dengan hal itu? Ya itu tadi bahwa memang ada jumlah-jumlah rakaat tertentu di satu riwayat, misalnya Mujahid menceritakan bahwa Rasul ya memang bukan pada suratnya, tadi jumlah bilangan rakaat, gitu, rakaat yang panjang gitu, yang bilangan rakaat yang panjang, sehingga kalau sudah tidak kuat lagi kakinya saking lama membaca bacaan yang panjang, maka beliau duduk dulu, baru menjelang beberapa puluh ayat sebelum berakhir, baru beliau berdiri lagi, kemudian ruku dan sujud sebagaimana biasa. Jadi ini pada dasarnya Al-Quran semuanya sah dan boleh baik digunakan sebagai bacaan dalam Qiyamul Lail. Nah hanya dalam witir memang yang populer adalah Sabbihis gitu ya. Sabbihis, kemudian ya Sabbihis rabbika bismi rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa dan seterusnya. Kemudian rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat ketiga Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Baik, pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan diskusi pada sore hari ini selepas tayangan dan pesan-pesan berikut. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi di program yang tayang di bulan spesial penuh berkah Ramadan Menyapa. Pemirsa bisa juga melakukan interaksi dengan narasumber kita melalui sambungan yang sudah tertera di layar kaca Anda. Sambil menunggu pemirsa untuk bertanya, saya bertanya dulu kepada Prof nih. Prof, saya tadi tertarik terkait dengan bagaimana sebetulnya inisiasi dari sahabat Umar bin Khattab yang melihat ada banyak sekali perbedaan versi ya ketika beliau melakukan sidak ke lapangan, ternyata ada yang 11 rakaat, 20, 32 dan seterusnya ini. Berarti kan sebetulnya beliau sangat memperhatikan bahwa pada pelaksanaan aspek ibadah yang sunnah pun masih ada kehendak untuk menyatukan umat ini. Menurut Prof ini gimana, Prof, pandangan sahabat Umar ini? Ya, memang Umar ini dalam banyak hal termasuk sahabat yang menonjol ya di dalam berinovasi atau beristihad lah dalam bahasa fikihnya ya. Dalam beristihad itu dia sangat memperhatikan ya betapapun tadi tidak ada contoh atau Nabi hanya memberikan contoh 3 kali dan kemudian tidak memerintahkan untuk dilakukan seterusnya seperti itu gitu. Tetapi kemudian dan akhirnya para sahabat juga melaksanakan Qiyamul Lail dengan dari masa ke masa itu berbeda-beda dari segi jumlah maupun bacaannya dan seterusnya.
Nah, tetapi kemudian Umar melihat bahwa fenomena yang demikian itu dianggap kurang kondusif di dalam mendukung kebersamaan gitu, kesatuan umat dan sebagainya. Nah, maka kemudian beliau berinisiatif untuk tadi menyatukan jumlah jamaah yang banyak yang bergerombol di sudut-sudut dan di tengah masjid-masjid itu, kemudian di bawah satu kepemimpinan imam. Nah, tapi juga tidak menjas bahwa seolah-olah itu sebagai satu-satunya pilihan. Jadi dia sendiri mengatakan bahwa itu sebenarnya bid'ah gitu. Betul. Nah, tapi bid'ah yang bagus gitu. Nah, daripada bercerai-berai, berceceran begitu, kan lebih baik kelihatannya sopan ka annahum bunyanun marsus gitu kan. Nah, jadi dalam satu barisan, dalam satu barisan yang sama gitu. Nah, itu kan dianggap lebih bagus. Nah, tapi walaupun begitu dia mempersilahkan bagi Anda yang ingin qiyamul lail di akhir malam, ya silahkan gitu. Jadi itu saya kira bijak banget gitu. Betul. Bijak sekali gitu Umar di dalam mengambil langkah seperti itu. Dan Umar juga melihat ada relasi antara sholat dengan kehidupan sosial. Gitu. Jadi berharap bahwa dengan satu kepemimpinan ini diharapkan soliditas masyarakat di luar juga di dalam kehidupan sehari-hari juga seperti itu. Nah, persis ketika ada perdebatan di Sakifah Bani Sa'idah ya untuk sepeninggal Rasul wafat itu, kan terjadi perdebatan mengenai siapa khalifah pengganti Rasul gitu ya. Nah, di situ perdebatan cukup sengit dari masing-masing antara Muhajirin dengan Ansor gitu. Nah, tapi ada argumen yang menarik ketika Umar dipanggil untuk memberikan solusi pada persoalan itu. Umar mengatakan, kalau Nabi pernah meminta atau menyuruh mempercayai Abu Bakar untuk menjadi imam sholat saat beliau sakit, maka kenapa kalian tidak bisa mempercayai Abu Bakar untuk memimpin persoalan dunia, gitu. Kalau untuk urusan agama saja Rasul sudah percaya pada Abu Bakar, kenapa untuk urusan dunia kalian tidak percaya? Gitu. Nah, selain dia mengutip hadis juga al-imatu min Quraisy. Sampai akhirnya sepakatlah. Jadi ada aklamasi akhirnya Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pengganti Rasul. Terkait dengan itu Prof ya. Kalau keutamaan tarawih sendiri Prof. Ya. Selain tentu saja tadi kan ada aspek pahala begitu ya yang disampaikan dan menurut beberapa riwayat, adakah kemudian keutamaan tarawih yang sifatnya adalah dalam konteks hubungan sosial begitu Prof? Ada nggak kira-kira Prof? Ya, kan ada hadis yang ya umum sebenarnya, bukan terkait saja dengan soal qiyamul lail atau qiyamul Ramadan, tapi secara umum bahwa sholatul jamaati khairum min sholatil fadhi bisab'i wa isrina darujah. Bahwa sholat berjamaah itu lebih utama, 27 derajat lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian, sholat kemarin. Nah, ini berarti bahwa ada padilah atau ada hikmah, ada pahala yang besar dengan melakukan qiyamul lail secara berjamaah. Maksudnya qiyamul Ramadan maksud saya, tarawih secara berjamaah. Dan itu juga mungkin yang melatar belakangi inisiatif Umar ya, untuk memberjamaahkan dalam satu itu dengan jumlah jamaah yang banyak, semua warga jamaah itu memperoleh pahala 27 derajat gitu. Dan selain itu juga bisa memperkokoh persatuan umat. Jadi tentu aspek merekatkan aspek sosial gitu Prof. Aspek sosialnya juga dipertimbangkan. Kalau menurut Prof sendiri terkait dengan praktik, ada sebagian daerah ini Prof yang melaksanakan sholatnya luar biasa cepat begitu ya, karena ini menjadi favoritnya anak-anak muda, ingin lebih cepat itu, kemudian orang berbondong-bondong dengan pelaksanaan tarawih cepat, itu gimana menurut Prof sendiri? Ya, memang dan setiap tahun viral ya. Selalu viral Bro. Jadi setiap tahun viral video tentang sholat ngebut itu, sholat cepat itu. Nah, saya kira sudah banyak para ahli yang menyampaikan pendapatnya ya.
Misalnya Ustadz Abdul Somad gitu, Pak Ustadz Adi Hidayat sudah menyatakan bahwa sholat yang demikian itu tidak sah. Gitu. Memang ada hadis yang tidak dalam konteks taraweh ya. Rasul pernah memerintahkan orang yang sholat karena tidak tumaninah, maka kemudian dia disuruh sholat lagi. Sholli, fa innaka lan tusolli, gitu. Sholatlah, kamu belum sholat. Nah, terus sholat lagi, dan kemudian masih seperti itu, sholatnya dengan sholat yang gerakan yang cepat itu. Nah kemudian menghadap Rasul, tapi apa kata Rasul? Sholli lagi, diminta untuk sholat lagi berarti. Sholat lagi. Nah ternyata akhirnya apa yang salah kemudian yaitu tumaninah. Jadi kurang tumaninah. Jadi tumaninah itu ya setidaknya untuk bacaan ruku misalnya, posisi ruku itu ya sekitar membaca subhanarabbiyal azim wa bihamdih 3 kali atau minimal 1 kali gitu, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli 1 kali gitu. Demikian juga misalnya i'tidal. Nah, kan sekurang-kurangnya sami Allahu liman hamidah. Nah, syukur kalau kemudian ditambah rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ard. Nah, gitu. Nah, jadi ada gerakan. Nah, sedangkan yang kita lihat dari video itu konon 4 rakaat itu hanya dalam 20 detik gitu. 20 detik, Bro. Iya, dalam 20 detik untuk 4 rakaat. Konon katanya apa namanya untuk 23 rakaat itu apa di kisaran antara 10 sampai 12 menit ya. 10 sampai 12 menit itu sudah selesai itu, Prof. Sudah selesai gitu. Ya itu luar biasa, di mana kehusuan dan di mana tumaninahnya. Jadi kalau di kalangan ahlus sunnah kan tumaninah bagian dari rukun sholat ya. Dan itu tidak bisa ditawar-tawar ya. Gitu. Dan itu tidak ditawar, tidak bisa ditawar. Jadi tumaninah itu merupakan bagian dari rukun sholat. Betul. Nah terkait dengan tumakninah sendiri, Prof. Tadi kan belum dijelaskan secara lebih spesifik ukuran seseorang sudah masuk dalam fase tumakninah itu apa, Prof? Bisa dikatakan menjaga tumakninahnya begitu? Ya memang tidak ada batasan berapa detik, berapa menit ya. Tumakninah itu tadi karena ada sunnah bacaan tertentu, maka setidaknya dianggap tumakninah kalau misalnya tadi untuk ruku subhanarabbiyal azim, nah itu udah cukup lah, itu sudah tumaninah itu. Subhanarabbiyal azim, nah, mau sekali 1 kali juga sudah sah. Nah, tentu saja lebih afdol apabila 3 kali. Kalau subhanarabbiyal a'la wa subhanarabbiyal azim. Tapi kalau kita merujuk pada hadis dari Bukhari ya, yang bersumber dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa bacaan ruku dan bacaan sujud itu bukan subhanarabbiyal azim wa bihamdi atau subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, tapi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Nah ini kalau pilihannya itu, maka bacaan ruku dan bacaan sujud sama, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Dan kalau itu sudah dilakukan, sudah tumaninah itu. Baik, tahan dulu Prof. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan diskusi pada sore hari ini selepas tayangan dan pesan-pesan berikut. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan program yang tayang spesial di bulan penuh berkah Ramadan Menyapa. Kita masuk segmen terakhir ini, Prof. Yeah. Kalau kita tahu kan bahwa sebetulnya ada salah satu riwayat dari Nabi yang menyatakan ikhtilafu ummati rahmatun begitu, Prof. Bahwa memang perbedaan di antara umatku ini rahmat. Nah, menyikapi terkait dengan adanya versi-versi pelaksanaan tarawih di lingkungan umat Islam di Indonesia ini. Kan kadang-kadang beberapa masyarakat yang belum terbiasa dengan fenomena keberagaman itu. Bagaimana menurut Prof menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada dalam praktik bertarawih kita di Indonesia ini, Prof? Ya, memang sudah sejak lama ya masyarakat Islam di Indonesia ini mewarisi 2 model tarawih ya, tadi dari segi jumlah ada yang 11 dan ada yang 23. Nah, tentu saja hal itu
tidak harus dianggap sesuatu yang luar biasa. Dan sebenarnya alhamdulillah ya, umat Islam Indonesia saat ini sudah semakin dewasa menyikapi perbedaan semacam itu, termasuk menyikapi perbedaan kemarin misalnya awal Ramadan, tanggal 1 Ramadan jatuh pada tanggal berapa, ada yang tanggal 2 April, ada yang tanggal 3 April, dan masyarakat biasa saja. Jadi tidak ada apalagi gejolak ya, nggak ada. Nah, demikian juga saya kira dalam kaitan dengan sholat taraweh, saya kira tidak ada misalnya masyarakat yang membangun masjid 11 rakaat, kemudian karena ini tidak setuju dengan itu membangun masjid 24 rakaat, misalnya 23 rakaat. Dan itu sendiri-sendiri begitu. Gitu. Enggak itu. Iya. Jadi saya kira masyarakat sekarang sudah mulai menerima lah. Tergantung imam. Jadi kalau imamnya hobi 11 ya 11 rakaat gitu, jamaahnya mengikuti di situ. Kalau imamnya 23 ya jamaah pun mengikuti itu. Kalaupun tidak ingin 23, ketika imam 23 misalnya, ya tinggal berhenti aja di rakaat ke-8 misalnya berhenti. Kemudian soal witirnya mau nunggu dengan yang 23 atau mau duluan juga silahkan. Jadi terbuka pilihan untuk itu. Demikian juga misalnya Anda yang ingin 23 ketika imamnya 11 ya lanjutkan saja setelah 2 rakaat. Anda tidak harus witir sebagaimana imam dan yang lain. Ya Anda misalnya menambah rakaat di rakaat yang lain. Atau supaya tidak kelihatan beda banget atau di dalam ya, mengganggu keharmonisan gitu ya di satu masjid itu, ya nanti ada sempurnakan aja di rumah gitu, yang 23-nya gitu, atau ditambahkan ya, di rumah. Tambahkan di rumah. Itu kan saya kira itu dulu Masjid IAIN itu seperti itu. Jadi ketika saya di tahun 284 pertama kali kampus IAIN di Perjuangan, nah di dalam itu ada masjid. Nah di masjid itu saya gagas semacam itu. Jadi soal jumlah rakaat di masjid ini terserah imamnya. Imamnya yang mau 11, 11, mau imam 23, 23. Nah kita diberi panduan, ingin mengikuti imam atau berbeda juga nggak apa-apa. Tadi caranya, kalau kita ingin 23 bisa dilanjutkan di rumah atau di belakang gitu. Nah, ketika imam selesai, kemudian Anda bisa memimpin bersama jamaah 23, nambahin kekurangannya gitu. Nah, demikian juga misalnya kalau yang ingin 11 padahal imamnya 23, ya tinggal berhenti saja gitu, istirahat di situ. Nanti witirnya mau bareng dengan yang 23 atau mau juga duluan atau di rumah lagi gitu ya. Kalau memang nggak ada jamaah yang lain. Itu pilihan-pilihan yang saya kira menunjukkan kedewasaan kita di dalam beragama gitu ya. Nah, jadi itu menurut saya memang itu Allah membuat syariat taraweh dan lain-lain. Di sana sini ada hukumnya yang tegas harus qot'i, tapi ada yang longgar. Nah, dalam hal yang longgar itu berarti di situ tersedia pilihan, tersedia ijtihad ya, pilihan untuk memilih mana gitu yang menurutnya lebih serh. Nah, dan ukurannya kan takwa. Tujuan dari puasa itu kan la'allakum tattaqun. Nah, sementara at-taqwa hahuna. Jadi at-taqwa itu ada di sini. Parameternya memang parameternya di sini. Ya. Nah, sehingga ukurannya dia dengan Allah, itu bukan dengan masyarakat yang lainnya. Jadi pilihan berapa rakaat itu tersedia Pak Antum bil khiyar. Jadi Anda boleh memilih 11, boleh 23, boleh lebih dan kurang dari itu juga boleh gitu. Tidak ada larangan untuk memilih. Karena itu memang wilayah ijtihadiyah, wilayah ikhtiariyah gitu, wilayah yang memang diperbolehkan untuk memilih berapapun yang ada itu. Nah, jadi karena itu maka tidak harus dalam hal-hal yang memang dibolehkan berbeda, ya tidak harus ngotot-ngototan, tidak harus merasa bersalah, apalagi menyalahkan yang lain yang pilihannya berbeda. Nah, jadi kita berusaha bersatu dalam perbedaan. Kita berbeda tapi kita tetap bersatu. Gitu. Nah, saya kira itu hikmah yang mungkin bisa diambil dari keragaman jumlah rakaat maupun bacaan di dalam taraweh. Semoga berimplikasi terhadap kehidupan sosial umat Islam yang toleran dengan berbagai perbedaan. Baik,
Terus terkait dengan kesimpulan apa yang bisa Prof sampaikan di tema pada sore kali ini, Prof? Ya, saya kira itu Qiyamul Lail dan Taraweh, dua hal yang bisa disinergikan satu sama lain, dan mari kita tunaikan dengan jumlah rakaat yang manapun. Insya Allah sejauh kita tulus, ikhlas dalam lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin, maka insya Allah akan menjadi tambahan pahala bagi kita. Dan mudah-mudahan tarawih kita dan bahkan puasa kita tahun ini merupakan puasa kita yang terbaik dalam sejarah hidup kita, ya. Karena kita tidak pernah tahu apakah besok, lusa, tahun depan akan kita bertemu lagi dengan Ramadan ini. Nah, karena itu maka Ramadan yang kita hadapi hari ini dan hari-hari ke depan itu mari kita maksimalkan dengan berbagai amaliyah, termasuk melalui Qiyamul Lail ataupun tarawih. Saya kira itu hikmah yang mungkin bisa dimaksimalisasi dari ibadah Ramadan kita pada tahun ini. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Fastabiqul khairat. Mari kita berlomba untuk kebajikan. Baik, terima kasih Prof. Adang Jumhur terkait dengan diskusinya pada sore kali ini, Prof. Ya. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa bertemu lagi di kesempatan-kesempatan yang lain. Baik pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, tibalah kita di penghujung acara program yang spesial tayang spesial di bulan penuh berkah Ramadan Menyapa. Anda bisa menyaksikan tayangan Ramadan Menyapa yang insya Allah tayang setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 4 sampai dengan pukul 5 sore. Saya sebagai host yang memandu pada kesempatan kali ini, Muhammad Sofi Barok, mohon undur diri, dan insya Allah kita akan berjumpa pada tayangan-tayangan yang tentu akan membahas persoalan-persoalan yang lebih menarik lagi dengan narasumber-narasumber yang lebih yang kompetitif untuk membahas bidang-bidang itu. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.